Misalnya dia liriknya beginilah, aku harus menunggu misalnya. Sama tuh suara yang ngikutin begitu. Cuma irama ini teman-teman, irama suara itu sedikit menyeramkan. Mungkin lebih menyeramkan. Aku masih menunggu. Wah, langsung tuh Pak Teguh. Suaranya serem amat ini. Serem banget ya. Akhirnya udah tuh. Dia sampai ngecek handphonenya. Apa jangan-jangan ada dia apa rekaman atau gimana? Enggak. Suaranya benar-benar diikutin tapi ya tadi kayak tadi tuh horor banget, agak menggema gitu. Merinding lagi kan Pak Teguh. Dok. Wah, parah habis itu. Udah kita anggap dia selesai nih di kamar mandi. Nah, kan dia masih punya PR satu lagi. Dia harus membersihkan dapur di lantai 2 tadi. Dia udah nekat nih. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus ke dapur karena tinggal satu lagi nih kerjaan saya. Kalau saya nggak bersihin dapur, takutnya dia dicek sama yang punya atau si ya Pak Doni itu yang punya rumah, anak yang punya rumah Pak Doni. Takutnya begitu dia ngecek lantai 2, kok kotor, sementara yang lain bersih gitu kan. Ada nekat nih, bila dah. Udah dia nggak mikir aneh tuh, dia keluar dari kamar mandi, lewatin lorong, nggak ada kejadian apa apa nih, dia belokan tuh. Jadi posisinya begini teman-teman. Ini posisi kamar mandi di sini ya, toilet. Keluar sedikit, dibelok, lorong kan yang tadi tuh dia. Dibelok ke kanan tuh, nah itu posisi dapur tuh di ujung lewatin lorong lagi nih. Nah kalau itu emang lampunya nyala, pasang lorong ke dapur. Ada lorong lagi tuh menuju dapur. Bisa bayangin gak sih kalian betapa seremnya rumah ini karena rumahnya besar. Sampai tuh dia di lorong sana kan, di lorong yang udah di ujung tuh. Tek. Itu pintu posisi tadi kan emang dia belum buka pintu dapur ya karena pintunya crack. Nah, ada lagi nih teman-teman kejadian horornya. Wah, ini parah banget. Jadi begitu dia sampai di depan pintu dapur, dia masih dok 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 dok, masih ada perasaan campur takut ya, deg-degan lah. Tiba-tiba nih teman-teman, itu kan kalau engsel pintu ya ada yang diputer crack, ada yang diginiin, umumnya kan begini ya. Itu dah parahnya lagi, itu ketika dia di depan pintu dan dia baru niat mau masuk nih ke pintu dapur. Itu apa sih bukan engsel pintu apa nih? Dan inilah apa sih yang buat buka pintu lah gitu kan. Itu bergerak sendiri teman-teman. Begitu dia lihat kan dia sempat bengong sedikit ya, ambil takut ya, bedok dok dok dok. Ini gimana ya? Saya masuk nggak ya? Begitu dia ambil mikir begitu, tiba-tiba ketukas nih ibaratnya. Krek 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 krek. Langsung tuh. Astagfirullahaladzim. Ini begini kan. Si pintu ada yang gerakin ya? Siapa yang gerakin tuh pintu? Ada yang buka. Udah kan tuh. Otomatis ketika dia diginiin, kebuka dong pintu kan. Krek. Itu kebuka tuh teman-teman pintunya. Lek. Wah. Tapi dia begitu dibuka sendiri, dia dia ngeliatin ke dalam, dia ngintip-ngintip lah. Nggak ada apa-apa. Lo tuh sempat didorong tuh pintu karena dia agak kesel. Wah, begitu karena dia didorong. Dia masuk tuh kan ke dapur. Ngomong lagi nih di dapur. Woi, kalian gak ngerti, saya di sini lagi cari nafkah, jangan ganggu saya. Tadi sudah bilang, soal tuh dia kan. Apa dia bilang gini nih, mau kalian apa sih sebenarnya? Saya lagi kerja di sini. Itu Pak Teguh, ya Allah dia tuh orangnya, kita katakan karakternya orangnya baik, sabar, ya jarang lah, bukan temperamental juga. Cuma di saat itu karena emang dia udah kesel banget digangguin mulu dia lagi kerja, dia ngomong begitu, mau kalian apa di sini? Terus-terusan kalian mengganggu saya lagi bekerja, entah kenapa. Kalau kalian emang nggak suka,
bilang nggak suka. Begitu dia bilang nggak suka, ada yang nyautin nih teman-teman, parahnya lagi nih. Saya tidak suka dengan kamu. Wah, gila. Parah merindingnya. Tok. Pak Teguh yang tadinya dia agak galak, begitu ada yang nyautin seperti itu, dia langsung diem teman-teman. Pek. Lemas itu dia. Udah gak bisa ngomong tuh dia. Udah ada dia masuk tuh ke apa tadi, ke dapur ya. Dia situ wastafel biasa keran-keran, tempat piring, kelar nih kita anggap keluar nih dia dari dapur, dah nggak ada kejadian apa-apa tuh, dah dia capek dah, ini dia capek nih. Aduh, kalau gini caranya saya udahlah, saya mau istirahat dulu itu kan. Turun dulu nih, karena kan posisi dia punya itu di bawah ya, lantai 1. Turun tuh dia keluar, anggap aja dia turun sampai nih lantai bawah. Dia minum air putih ya, dia sambil ngerokok lah biar santai, bikin kopi juga, nyemil sambil mikir tuh dia di saat dia santai, ini rumah ini sebenarnya ada apa ya sejarahnya, kok bisa seserem ini gitu, apakah udah kosong lama. Tapi dia mikir lagi, ini kan rumah emang 3 lantai dan emang besar, ya wajar sih kata dia, kosong kan udah dibilang kemarin 8 tahun ya. Ya wajar aja sih, emang horor, udah rumahnya besar, udah kosongnya lama. Ya pada umumnya sih teman-teman, emang kalau bangunan besar kosong atau lama emang biasanya ya nggak ada aktivitas manusia biasanya, walau alam ya. Itu memang ya itu seperti itu. Cuman kembali lagi itu tidak mesti kita yakini. Tuh, cuma tinggal kita aja. Kalau kita emang berani, artinya perasaan takut kita kalah, kita berani nih, rasa takut itu akan kalah. Karena ketakutan adalah ada pada diri kita sendiri. Makanya dalam hal itu Pak Teguh melawan tuh rasa takutnya. Udah tuh dipikir, udahlah percuma saya berinsting atau berimajinasi untuk mikirin rumah ini, cuma ngabisin energi saja. Udah lanjut lagi tuh dia santai deh. Ternyata waktu sudah menginjak sore nih teman-teman. Akhirnya Pak Teguh udah tuh, dia mandi, dia bersih-bersih, semua ada, dia sholat segala macem. Dan dia sambil setelah sholat, dia sambil mikir lagi nih, besok saya punya PR lagi, saya harus membersihkan lantai 3. Jadi pekerjaan Pak Teguh gini teman-teman, jadi ketika dia kelar lantai 3, berarti kan udah bersih tuh rumah. Selebihnya dia santai tuh, cuma ngontrol lampu, kalau sore ya jalan-jalan, lihat. Tanya nih, akhirnya dia punya PR lantai 3. Nah, dia mikir lagi kan, ini kayaknya lantai 3 lebih parah ini, lebih horor ini menurut pikiran dia nih, kan itu udah kebawa di lantai 2. Karena lantai 3 kan pertama juga emang benar-benar pasti lebih kotor kan, itu ya benar-benar belum terjamah selama 8 tahun. Kalian bisa bayangin nggak rumah sebesar itu kosong selama 8 tahun itu kan, kira-kira udahlah kalau dipikirin mah malah jadi pusing kata Pak Teguh dalam hati dia nih. Dah besok mah bagaimana besok aja, simpel lah orangnya. Udah tuh kan istirahat ya biasa, maghrib segala macam ya, nyari makan malam tuh kan, emang belum makan tadi sore baru email kebetulan di depan rumah itu memang ada yang jual nasi goreng, nggak jauh juga sih, tetap pas jalan kaki. Akhirnya Pak Teguh pergi tuh beli nasi goreng. Dan dia sempat nanya nih teman-teman sama tukang nasi goreng yang mangkal di depan rumah itu, bang, lama dia mesen dulu kan, bang nasi goreng 1 ya, pedes enggak pak? Pedes boleh bang, pedes 1. Sambil tukang nasi goreng bikin nasi goreng apa namanya itu, masak lah ibaratnya. Dia nanya nih, mas saya boleh tanya enggak ya? Mau nanya apa pak? Enggak, ini kan saya kerja di rumah yang itu tuh, ditunjuk ke itu yang, oh rumah itu pak, bapak serius? Dia sambil tanya kan, iya di rumah itu. Emang kenapa mas? Dia sambil senyum-senyum gimana itu bikin masan. Enggak apa, enggak ada apa-apa. Mas emang ada apa? Bapak serius pak? Iya saya kerja di situ. Sama siapa pak? Ditanya kan. Sendiri. Hah?
Itu begitu Pak Teguh dibilang sama siapa Pak kerja di situ, sendiri. Itu tukang nasi goreng, dia lagi masak sampai berhenti itu. Hah, Bapak sendiri? Iya saya sendiri. Bapak berani? Iya. Oh ya udahlah. Oh gitu. Emang ada apaan mas? Dijelasin dikit. Gini Pak. Jadi itu rumah. Nah ini nih teman-teman. Nih dalam cerita ini rumah itu emang nggak diceritain kan awalnya. Dan ini baru ketahuan sekarang nih setelah si tukang nasi goreng cerita. Jadi gini Pak. Itu dulu pas itu kosong ditinggal pemiliknya. Itu sempet tuh Pak. Mohon maaf sempet kasarannya disewain lah, dikontrakin. Terus gimana mas? Jadi Pak kejadiannya itu yang nyewa rumah itu Pak, maaf nih ya Pak, tapi ntar Bapak malah takut lagi. Ah enggak apa-apa mas, bilang aja. Maaf nih ya Pak sebelumnya. Ya mas gak apa-apa kata dia gitu. So saya bingung. Jadi gini Pak, maaf ya sebelumnya Pak. Ya dia tetep masih belum mau cerita, kata dia nggak apa-apa, dipaksa. Dicerita tuh kan, bukan dipaksa sih, dia udah nggak apa-apa cerita aja gitu. Kita tuh dia. Jadi di rumah itu Pak, yang pas orang nyewa rumah itu dia bunuh diri di situ Pak. Wow, langsung Pak Teguh diem. Tek, Pak Teguh diem, bunuh diri. Iya Pak, beneran. Wah udah tuh Pak Teguh tuh udah mau balik lagi ke situ udah berat tuh. Terus saya gimana ya mas? Ya makanya kan tadi saya bilang, Bapak gimana? Gak apa-apa yang mas cerita. Dia sampai mikir kan. Alhamdulillah. Ntar lagi ya teman-teman ya. Ya, oke. Dia bilang, emang Bapak nggak dikasih tahu? Enggak ada yang ngasih tahu. Yang punya rumah enggak juga. Kayaknya dia malah enggak, kalau dia nggak tinggal di situ. Tapi dia tahu kok Pak, orang yang punya rumah anaknya itu tahu kok pas kejadian itu. Oh, pantesan aja itu rumah nggak ada yang mau nungguin. Iya Pak, makanya setelah kejadian itu udah nggak ada lagi orang yang mau ngontrak itu. Ya kan? Oke teman-teman, kita jeda dulu sejenak. Teman-teman, balik lagi. Langsung saja kita lanjutin ceritanya. Nah, jadi tuh pas tadi dia dibilang sama tukang nasi goreng, dia sempat bilang kan, oh pantesan aja. Iya Pak, semenjak itu udah nggak ada lagi tuh yang mau ngontrak gitu kan di situ. Oh gitu. Jadi itu teman-teman, jadi ceritanya tuh dulu di riwayat rumah itu, dan emang baru ketahuan sekarang nih dalam cerita ini ya. Itu rumah itu maaf ya ada tragedi tuh, ada yang nyewa rumah tuh sempet ya itulah bundir lah kasarannya, bunuh diri itu di rumah itu. Dan emang si tukang nasi goreng juga nggak cerita tuh kan, nggak menceritakan kronologinya lah kenapa bisa begitu seperti itu. Intinya cuma cerita sampai situ aja. Udah nih kita anggap Pak Teguh udah selesai beli nasi goreng, dibawa lah pulang. Itu dia teman-teman ketika dia mau pulang dan setelah dia ngebawa nasi goreng itu ya Allah ya ibaratnya dia tuh kayak ini kayak berat langkah tek tek kaki itu kayaknya dia buat ngelangkah berat banget, selangkah dua langkah. Dalam hati dia ini lanjut apa enggak ya. Ya itu dia sempat nyesel dalam hati kecil dia. Aduh coba saya nggak tahu ya tentang berita tadi mungkin nggak seperti ini. Ya karena kan sekarang dia udah tahu nih karena rumah itu pernah ada tragedi lah ibaratnya. Dan ya itu yang dalam cerita ini juga dia sempat nggak habis pikir nih Pak Teguh tuh kenapa yang punya rumah atau samennya itu nggak ngasih tahu gitu. Ya inilah serunya cerita ini ya teman-teman. Jadi malah dia tahu dari orang lain kasarannya yang tukang nasi goreng. Ya jelas tukang nasi goreng itu tahu karena kan dia selalu jualan di dekat situ kan. Tentunya ya ketika ada kejadian kayak itu pasti orang pada tahu juga kan, masuk ke dia lah ibaratnya dia mangkalnya dekat nggak jauh dari rumah itu juga. Udah tuh, tapi Pak Teguh kembali lagi ketika dia berat melangkah walaupun dia tahu ada tragedi seperti itu. Dia tetap tuh tekadnya dibulatin lagi.
Dikalahin rasa takutnya, dia ingat